Salam God Lovers, Tuhan nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Oleh karena itu, pujilah nama Tuhan, pujilah namanya selamanya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Shalom, sahabat-sahabat dalam Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan renungan kemarin pagi. Dan pagi ini saya akan memberikan judul kecil, bagaimana wujud kasih dipraktekkan. Dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita baca kembali pada bagian firman Tuhan hari ini, bagaimana wujud kasih itu dinyatakan atau dipraktekkan? Yang pertama adalah karena kita sudah menerima kasih itu. Dengan kata lain, kita sudah dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna. Jadi sesuatu yang sudah kita punya, sesuatu yang sudah kita terima, itulah yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Sebagai ilustrasi, kalau saya memberikan sejumlah uang kepada istri saya, maka istri saya juga bisa membagi uang itu, memberikan uang itu kepada orang yang lain yang dilihatnya yang memerlukan. Dan kenapa istri saya bisa memberikan uang itu? Karena dia sudah menerima daripada saya. Tapi sebaliknya, jikalau dia belum menerima uang daripada saya, maka bagaimana mungkin dia bisa memberi kepada yang lain yang dia tidak punya? Jadi hari ini bagaimana wujud kasih itu dipraktekkan? Yang pertama adalah karena kita sudah menerima kasih daripada Bapa Surgawi itu, dan itulah menjadi dasar kita untuk boleh mengoperasikan kasih itu kepada yang lain. Yang kedua, kalau kita baca pada bagian berikutnya lagi, dikatakan tinggallah di dalam kasihku. Artinya tinggallah di dalam Bapa, tinggal dalam Tuhan. Waktu kita mengalami kedekatan, kita tinggal dekat sama Tuhan, saya percaya bahwa kasih itu semakin meluap-luap. Kasih itu akan semakin melimpah-limpah kita terima.
Karena sesungguhnya Bapalah yang memiliki kasih itu dan Dialah sumber kasih itu. Dan ketika kita sudah menerimanya berlimpah-limpah, meluap-luap, saya percaya bahwa semua yang kita punya, apalagi kalau itu sudah berlimpah-limpah, maka hal itulah yang akan keluar. Maka hal itulah yang akan mengalir. Kita tidak akan pernah bisa mengalirkan sesuatu kalau kita tidak punya. Jadi bagaimana caranya supaya kita boleh mewujudkan kasih yang dipraktekkan, itu adalah bagaimana kita senantiasa dekat dengan Bapa. Dekat dengan Bapa sebagai sumber kasih itu. Sama juga halnya ketika kita duduk dan menggali firman Tuhan, lalu kita terima satu kebenaran yang Tuhan sampaikan, maka sesungguhnya sebagai praktek kasih kita, maka sebenarnya firman itu pun tidak boleh berhenti kepada kita saja, tapi harus dialirkan, dibagikan kepada orang-orang lain. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi sesuatu yang mengalirkan, bukan seperti laut mati yang hanya menerima. Dan yang ketiga, bagaimana wujud kasih itu akan dipraktekkan? Karena kita berjalan di dalam ketaatan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa standar tertinggi orang percaya, orang Kristen, bukan pada karunia-Nya, bukan kepada kemampuannya, tapi standar tertinggi bagi orang Kristen adalah ketika dia berjalan di dalam ketaatannya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah sudah kita banyak mempraktekkan kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita? Atau mungkin sebaliknya, kita masih ada di dalam kekecewaan, ada dalam kemarahan. Saya sampaikan satu kesalahan kecil dari istri saya. Waktu itu saya kebetulan ada sekolah di Singapura. Dia menggembalakan gereja di sini, juga mengurus anak-anak. Lalu ada satu tim pelayan di lingkaran kami itu sangat mengecewakan istri saya, sangat merendahkan istri saya. Dan tiba-tiba istri saya seperti komplain kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Lalu ketika saya pulang, diceritakannya semua keadaan ini, dan saya pun sedikit terganggu. Saya pun sedikit agak marah dengan orang yang mengecewakan istri saya. Tapi luar biasanya adalah ketika istri saya ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia. Artinya begini, bukankah dia pun adalah orang yang dikasihi Tuhan? Jadi kenapa kita membenci adalah orang yang juga dikasihi Tuhan? Lalu pada waktu itu kasih Allah itu melimpah, mengalir. Sehingga apa? Sehingga kemarahan itu, kekecewaan itu menjadi sesuatu yang bisa diobati kembali, yang bisa dipulihkan kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana wujud kita praktekkan saling mengasihi itu. Yang pertama sangat jelas, karena kita sudah menerima kasih itu. Yang kedua, waktu kedekatan kita dengan Bapa semakin berdekat, maka kasih itu semakin melimpah-limpah kita terima. Dan ketika kita melimpah-limpah terima karena ketaatan kita untuk boleh menerima satu dengan yang lain, untuk boleh mengasihi satu dengan yang lain, maka itu yang mau kita praktekkan sebagai wujud daripada ketaatan kita. Kita akan lanjutkan besok pada bagian yang lain dengan judul Hidup Saling Mengasihi Adalah Untung. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Biar kami tidak hanya dipenuhi oleh pengetahuan kami tentang praktek kasih, tapi kami sungguh-sungguh boleh melakukannya dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kami duluan sudah dikasihi oleh Tuhan. Kami sudah mengalami dan menerima kasih daripada Bapa Surgawi. Dan sesuatu yang kami punya karena kedekatan kami dengan Tuhan, Engkau akan tambah-tambahkan. Maka itu yang akan mengalir bagi orang lain, untuk mereka juga boleh menikmatinya dan merasakannya. Dan sebagai wujud ketaatan kami tahu kami tidak memegang apa yang kami sudah terima, tapi kami boleh mulai alirkan, bagikan kepada orang lain. Dan sekali lagi, mari kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami tahu kami menjadi pelaku bukan karena kehebatan kami. Kami tahu karena ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh video ini, mari silakan like, subscribe, dan dibagikan kepada orang-orang sekitar kita supaya boleh
menjadi berkat. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.